Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Kumalasari, NIM 080513881924 dari UNED. Saya adalah praktikan pada praktikum eksplorasi sumber daya kelautan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga melakukan pengolahan data tentang pengkajian stok menggunakan model analitik dan juga model heuristik. Di sini saya menggunakan dua acuan, yaitu dua acuan buku. Yang pertama adalah buku analisis data Kate Report untuk kedudukan MSY yang ditulis oleh Bapak Badaludin dari Fish Specialist AMTGS. Nah, pertama kita akan membahas dulu pendugaan stok menggunakan model analitik atau CPUP. Nah, nilai CPUP atau CAT per unit of effort merupakan suatu nilai dari persamaan pembagian antara CAT dan effort atau hasil tangkapan berupa kilogram atau ton dan juga effort atau upaya penangkapannya berupa T. Nah, dari tiga besaran ini, dari CPUP, CAT, dan effort ini merupakan tiga besaran yang terkait satu sama lain. Jika dua dari tiga besaran tersebut diketahui, maka besaran yang ketiga akan dapat dihitung. Ketiga besaran tersebut merupakan parameter dasar yang diperlukan dalam aplikasi model produksi surplus atau MPS, atau juga yang biasa dikenal dengan the surplus production model. Nah, yang mengarah kepada estimasi titik maksimum sustainable yield atau MSY. Nah, untuk nilai MSY ini, pengolahan dalam maksimum sustainable yield telah kita lakukan pada video sebelumnya. Nah, MPS ini sendiri adalah salah satu model pengkajian stok yang paling sederhana dan paling mudah dijelaskan dan diterima oleh para pengelola sumber daya ikan. Dari mana sih kita dapat mencari nilai MPS ini? Dari mana sih kita dapat mengasumsi? Dari mana sih kita dapat mendasari nilai MPS ini atau model produksi surplus ini? Nah, asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa sumber daya ikan itu merupakan suatu entiti. Nah, tanpa memperhitungkan proses-proses yang sebenarnya tidak sederhana yang menyebabkan terbentuknya entiti tersebut. Sampai para ahli menyatakan bahwa model ini terlalu menyederhanakan proses-proses yang terjadi atau oversimple. Nah, model ini hanya memerlukan data Kate dan effort, dua jenis data yang selama ini telah dikumpulkan dan dikenal sebagai statistik perikanan. Namun demikian, minimal perlu diketahui karakteristik sumber daya ikan, perilaku dan batas-batas ketahanan sumber daya ikan tersebut terhadap tekanan penangkapan. Nah, jadi dengan model ini kita dapat mengetahui karakteristik dari sumber daya ikan, perilaku dan batas ketahanan sumber daya ikan tersebut terhadap suatu penangkapan. Jadi kita dapat mengetahui nilai kapan penangkapan itu bersifat overfishing, underfishing, ataupun optimum. Nah, untuk model dan metode pengkajian stok ini dikelompokkan ke dalam tiga model, yaitu yang pertama metode holistik, yang kedua model dinamik atau model analitik, yang ketiga adalah model ekosistem. Nah, aplikasi dari semua metode-metode pengkajian stok itu sebenarnya harus ditunjang dengan analisis tentang aspek-aspek dinamika populasi yang mengarah kepada diperolehnya tingkat upaya fishing effort yang optimal dan hasil tangkapan yang maksimum dan berkelanjutan. Tingkat yang optimal tersebut dapat dihitung melalui aplikasi model-model matematik, mulai dari model yang sederhana sampai dengan model-model yang rumit. Nah, yang pertama adalah model holistik. Apa sih itu model holistik? Model holistik adalah model yang dirancang berdasarkan konsep bahwa populasi atau stok ikan merupakan suatu kesatuan utuh tanpa mengikut sertakan aspek-aspek lain yang menunjang dinamika populasinya. Nah, aplikasi model dinamik atau model analitik itu dilakukan dengan mengikut sertakan aspek-aspek dinamika populasi yang mendukung perkembangan populasi tersebut, seperti laju pertumbuhan, laju kematian, panjang maksimum, parameter hubungan panjang berat atau isometrik atau alometrik, serta laju penangkapannya sendiri.
Nah, untuk analisis data yang dilakukan berdasarkan kedua model tersebut akan mengarah kepada diperolehnya tingkat magnitude yang antara lain dapat dinyatakan sebagai besarnya biomasa, potensial yield, yield per recruit max, dan MSY atau the maximum sustainable yield atau hasil tangkapan maksimum yang berlanjut. Nah, model MPS ini adalah suatu metode analisis data CAD dan import yang mengarah kepada diperoleh tingkat MSY dan upaya optimum. Analisis data tersebut adalah analisis yang paling mudah dilakukan dan paling mudah dipahami oleh para pengelola, terlepas dari kelemahan, kekurangan ketelitian, serta terpenuhnya asumsi-asumsi dasar yang melandasi model tersebut. Apa sih tujuan dan manfaat kita melakukan proses pengkajian stok ikan ini? Nah, maksud dari pengkajian stok ikan ini adalah memberikan saran tentang pemanfaatan yang optimum. Karena sumber daya hayati perairan seperti ikan dan sumber-sumber hayati lainnya merupakan sumber yang bersifat terbatas, tapi dapat memperbarui dirinya sendiri. Nah, dengan pengkajian stok ikan ini dapat diartikan sebagai upaya pencarian tingkat pemanfaatan yang dalam jangka panjang memberikan hasil tangkapan yang maksimum perikanan dalam bentuk bobot, tetapi tidak merusak ekosistem atau menurunkan keterbatasan dari sumber daya hayati berupa ikan. Nah, jadi dengan begitu tujuan kita melakukan proses pengkajian stok ikan pada praktik ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui proses pengkajian stok menggunakan metode analitik dan juga metode holistik. Dan untuk manfaatnya adalah mahasiswa dapat memahami pengkajian stok menggunakan metode analitik dan juga metode holistik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengolahan pengkajian stok ikan. Nah, di sini yang kita perlukan adalah data dari suatu spesies ikan dan juga Microsoft Excel. Nah, di sini saya telah memiliki satu data untuk spesies ikan hiu tikus atau Alopeus pelagius. Nah, di sini itu terdapat lokasi samplingnya itu di Muncar. Untuk nama enumerator itu adalah nama si pengambil data ini atau yang bisa mempertanggungjawabkan data ini. Alat tangkapnya itu longline, kode spesies itu adalah kode spesies per tripnya, nama kapal per tripnya, nomor daerah penangkapan, tanggal, bulan, dan tahun, jumlah hasil tangkapan, jumlah setting, berat total tangkapan, dan juga berat pertangkapan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memfilter data. Kita blok semuanya, lalu pilih data, lalu kita filter. Nah, selanjutnya kita blok semuanya. Setelah kita blok seluruhnya, selanjutnya kita pilih pivot table. Di sini kita menggunakan lembar kerja baru, lalu klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita arahkan parameter bulan ke bidang baris, maka dia akan menjadi baris. Lalu kita arahkan tahun menjadi kolom. Nah, kita akan memunculkan nilai cap-nya terlebih dahulu atau nilai hasil tangkapan. Nah, di sini kita menggunakan berat total tangkapan dari ikan hiu. Kita arahkan ke nilai asal value. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita copy pada nilai cat ini. Lalu kita buka lembar kerja baru. Lalu kita pastekan. Nah, ini adalah nilai cat. Nah, ini adalah nilai cat dari ikan hiu selama 3 tahun, yaitu 2018 sampai 2020. Selanjutnya kita akan mencari nilai effort atau upaya penangkapannya selama 3 tahun juga. Nah, caranya kita kembali lagi ke pivot table.
Nah, untuk mengubah nilai value pada hasil tangkapan ini, untuk mengubah ke trip, kita klik kanan, lalu kita pilih pengaturan bidang nilai. Nah, di sini kan adalah sum atau jumlah, itu kita ganti menggunakan count atau hitung. Lalu oke, nah maka dia akan menghitung jumlah trip yang dilakukan pertangkapannya. Nah, setelah muncul nilai tripnya, selanjutnya kita copy dan kita pastekan bersama dengan nilai cat. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai cat dan juga nilai importnya. Selanjutnya kita mencari nilai CPUE-nya atau cat per unit importnya. CPUE di sini adalah kilogram per trip. Nah, rumus dari CPUE itu langsung saja, yaitu sama dengan nilai cat dibagi dengan nilai import atau nilai dari hasil tangkapan kita bagi dengan nilai upaya penangkapan. Lalu kita drag ke bawah untuk per bulannya dan kita drag ke samping untuk per tahun. Maka kita akan mendapatkan nilai CPUE per tahun selama 12 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai CPUE, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata, jumlah, dan juga standar deviasi serta standar errornya. Untuk nilai rata-rata yaitu average dari 2018 selama 12 bulan. Nah, seperti itu. Langsung saja kita gerak samping untuk mendapatkan nilai per tahunnya. Lalu jumlah ini kita menggunakan rumus count. Lalu kita pilih tahun 2018 sama 12 bulan. Itu sebanyak 12. Untuk standar deviasi ini kita menggunakan rumus sama dengan SPZ dari tahun 2018 selama 12 bulan juga. Untuk standar errornya itu dapat kita gunakan rumus sama dengan nilai dari standar deviasi dibagi dengan SQRT dari nilai N atau jumlah sampel selama 12 bulan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai rata-rata, jumlah, standar deviasi, dan standar error per tahunnya, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik tren CPUE tahunan. Caranya kita pilih grafik batang, lalu kita select data, pilih data. Nah, di sini kita menggunakan nilai rata-rata. Lalu untuk label sumbunya itu kita bisa pilih tahun. Lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memunculkan standar errornya. Langsung saja kita klik kanan, lalu kita pilih bila kesalahan. Nah, setelah muncul seperti ini belum nilai hasil dari standar error. Kita klik, lalu kita format bila. Nah, lalu kita klik, lalu kita format bila kesalahan. Nah, pada jumlah kesalahan itu kita pilih custom dan tentukan nilai. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai standar errornya. Pada nilai negatif juga kita masukkan standar error. Lalu klik OK. Nah, standar errornya akan berubah. Nah, setelah kita masukkan standar errornya, kita edit. Seperti inilah hasil dari tren CPUE tahunan. Tekan di sini. Selanjutnya kita akan membuat nilai dan selanjutnya kita akan membuat grafik
tren CPUE bulanannya. Caranya sama, kita cari nilai rata-rata, jumlah, lalu standar deviasi dan juga standar errornya. Nah, untuk nilai rata-rata sama average dari nilai per bulannya per tahun. Nilai bulan 1 selama 3 tahun ini ditampung. Lalu kita drag saja ke bawah sampai bulan 12. Untuk juga sama menggunakan count selama 3 tahun ini. Standar deviasi yaitu SDG. Ini adalah standar error menggunakan rumus standar deviasi dibagi dengan SDT dari nilai sampel atau juga sampel. Ya. Nah, ini adalah nilai kita butuhkan untuk membuat CPUE bulanan. Nah, sebelum kita membuat CPUE bulanan, kita dapat mengubahnya di label bulan itu menjadi label nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Setelah kita ubah seperti itu, selanjutnya kita masukkan nilai rata-rata per bulannya. Nah, pada edit kita masukkan nama bulannya, itu lalu kita tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita munculkan standar errornya. Selanjutnya kita akan mengcustom nilai standar deviasi, yaitu klik kanan karena dia kesalahan, di belakang sana kita custom, lalu kita pilih nilai standar deviasi. Oke, maka dia akan berubah. Selanjutnya kita lakukan pengeditan. Nah, ini adalah hasil grafik dari tren CPUE bulanan dan juga tren CPUE tahunan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rasio kelamin dari jenis ikan hiu tikus atau Alopecia sparaginus ini. Nah, kita masuk ke sheet biologi hasil tangkapan. Di sini saya telah memiliki data bobot ikan. Nah, di sini saya telah memiliki data dari spesies ikan hiu tikus atau Alopecia sparaginus, yaitu template nama enumerator atau yang bertanggung jawab atas data ini, tangkapnya longline, kapal, strip, jenis juga terdapat bobot ikan, standar length, for length, jenis kelamin, dan juga kategori kematangan kelamin. Nah, untuk standar length ini adalah panjang ikan dari moncongnya hingga ke awal sebelum ekor atau di dekat anus. Nah, korban ini adalah panjang dari untuk kategori kematangan kelamin ini terdapat 4 kategori, yaitu ada FJ atau full classification yang sudah masuk ke gonad yang keras atau yang dewasa. Nah, NA ini adalah tidak teridentifikasi karena biasanya dia tuh betina. Nah, untuk NC
itu adalah not classification, yaitu belum dewasa atau masih anak-anak. Bonatnya itu masih lembut. Untuk NFC itu not full classification, itu mendekati dewasa atau setengah FC dan setengah NC atau masih remaja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belum di filter, kita filter dulu. Karena ini saya sudah filter, selanjutnya kita copy dan kita buat sheet baru. Lalu kita pastekan seperti ini. Selanjutnya kita filter, tadi judul data, lalu kita klik filter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai distribusi frekuensi panjang. Di sini kita membutuhkan nilai maksimum, nilai minimum. Nah, di sini kita membutuhkan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari standar length, dari panjang ikat ini. Nah, di sini adalah max dari standar length lalu untuk nilai minimumnya itu menggunakan nilai minimum dari standar length itu. Kita akan menghitung wilayah kelas. Wilayah kelas itu kita langsung bandingkan saja antara nilai maksimum dan minimum. Menghitung nilai jumlah kelas. Nah, untuk jumlah kelas ini menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 lalu dikali dengan log dari banyaknya sampel. Nah, di sini banyaknya sampel itu 4325. Kita lihat dulu sampelnya itu ada berapa. Nah, di sini itu ada sampel 4346. Karena dikurang dengan judul jadi 4345. Oh, di sini sampelnya itu 4345. Ini rumusnya salah tadi. 4345. Nah, dari lebar kelas. Nah, lebar kelas di sini menggunakan rumus wilayah kelas dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan ke atas. Nah, karena lebar kelasnya desimal juga, kita harus membulatkannya, tetapi kita bulatkan ke bawah. Kita ambil nilai 17. Jarak kelas. Nah, jarak kelas ini adalah nilai dari lebar kelas yang telah dibulatkan ke bawah, kita tambah dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai SKB, SKA, dan SK. Atau kita akan mencari nilai selang kelas bawah, selang kelas atas, dan selang kelas. Untuk selang kelas bawah, itu kita bisa memasukkan nilai minimum. Untuk selang kelas atas ini, kita bisa memasukkan nilai rumus SKB. Kita tambahkan dengan lebar kelas. Nah, di sini kita tambahkan nilai 12. Seperti ini. Nilai SKB yang kedua itu kita bisa gunakan rumus nilai SKB itu ditambah dengan jarak kelas. Pada jarak kelas kita tambahkan nilai 13. Baru kita tarik 13 ke bawah. Untuk SKA-nya kita bisa langsung saja. Nah, untuk nilai selang kelasnya itu dapat kita gunakan rumus sama dengan SKB dan sampai dengan SKA.
Selanjutnya kita akan mencari batas kelas bawah, batas kelas atas, dan batas kelasnya. Untuk batas kelas bawah ini dapat menggunakan rumus selang kelas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, untuk batas kelas atasnya dapat kita gunakan rumus selang kelas atas ditambah dengan 0,5. Untuk batas kelasnya sama seperti selang kelas, tetapi menggunakan batas kelas bawah dan batas kelas atas, yaitu batas kelas bawah dan sampai dengan batas kelas atas. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah atau XI. X ini dapat kita cari menggunakan rumus batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari FI atau frekuensi. Sehingga kita gerak dulu sampai 13 kolom. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi dari nilai standar length. Kita gerak sampai bawah. Lalu kita titik koma dan masukkan nilai batas kelas atas. Lalu kita tutup kurung. Nah, di sini kita menggunakan trik tambahan, yaitu menggunakan cara agar nilainya langsung proporsional, yaitu Ctrl Shift Enter. Maka nilainya akan langsung keluar. Dengan cara seperti ini, maka nilainya itu tidak akan terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai frekuensi, selanjutnya kita akan membuat tabel nilai. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi panjang dari algoritma sekali lagi ini. Kita select data, lalu kita masukkan nilai frekuensi. Untuk sumbunya itu kita menggunakan nilai selang kelas, lalu klik OK. Oke. Nah, maka tabelnya akan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengeditan. Nah, jadi dari grafik distribusi frekuensi panjang spesies Alopecia spelagius ini dapat kita lihat sebanyak 905 dapat kita lihat yang paling tertinggi itu berada di 950 individu, itu memiliki panjang 147 sampai 164 cm. Kita buka sheet baru lagi. Di sini kita akan mencari nilai dari rasio kelamin. Nah, pada rasio kelamin ini kita hanya membutuhkan 2 komponen, yaitu jumlah individu lalu proporsi kelamin dalam persen. Kita akan mencari jumlah individu, jantan, dan betina terlebih dahulu. Kita bisa ke sheet biologi hasil tangkapan. Di sini pada jenis kelamin itu kita dapat filter hanya jantannya saja. Lalu klik OK. Nah, di sini terdapat 1923 dari 4345. Jadi jantannya itu ada 1923. 1920. Jadi untuk jantannya itu ada 2F 1923.
3 Lalu untuk betinanya kita dapat sortir hanya betina. NA ini saya masukkan ke dalam betina karena ini tidak diketahui jenis kelaminnya apa, tetapi saya akan masukkan ke dalam jenis kelamin betina. Lalu klik OK. Di sini ada 2000. Nah, di sini ada 2422 data untuk betina. 2422 data individu betina. Lalu di sini kita gunakan rumusan. Harusnya nilainya tuh menjadi 4.345 benar. Nah, untuk proporsi kelamin ini untuk proporsi kelamin ini kita dapat hitung menjadi persen. Itu sama dengan nilai dari jumlah individu jantan kita bagi dengan total, lalu kita kalikan dengan 100. Untuk betina juga sama, kita bagikan jumlah individu betina dengan total individunya, lalu total individunya, lalu kita kalikan dengan 100. Nah, untuk totalnya ini dapat kita bagi saja total. Kita bagi dengan total, lalu kita kali dengan 100. Nah, hasilnya akan menjadi 100%. Nanti kita akan membuat grafik presentasi. Saya menggunakan grafik file. Kita upload di datanya jumlah individu. Untuk label sumbunya kita pilih jantan dan betina, lalu klik OK, akan muncul seperti ini. Jadi kita munculkan presentasinya. Nah, kita munculkan label, lalu kita ubah formatnya itu menjadi hanya presentasi saja. Jadi untuk nilai jantannya itu sebesar 44% dan untuk yang betina itu 56%. Judulnya itu dapat kita ubah menjadi rasio kelamin dari usia sampai Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square untuk membuktikan bahwasannya apakah rasio kelamin itu seimbang atau tidak seimbang secara statistik. Nah, di sini kita menggunakan H0 dan H1. Nah, H0 di sini itu adalah 1:1, sedangkan H1 adalah bukan 1:1. Jadi kita menghitung rata-ratanya yaitu X kuadrat hitung dan juga X kuadrat tabel. Untuk X kuadrat nah di sini kita hanya membutuhkan 3 komponen untuk membuktikannya menggunakan metode statistik ini, yaitu kita menggunakan nilai rata-rata, itu nilai dari total dibagi 2 karena jantan dan betina. Selanjutnya X hitung. Untuk nilai X hitung ini kita menggunakan rumus buka kurung 3 kali jantan dikurang dengan rata-rata dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan rata-rata lagi tutup kurung ditambah dengan buka kurung 3 kali lagi ditambah dengan buka kurung 3 kali lagi. Lalu untuk yang betina, hal yang sama dikurang dengan rata-rata, lalu
kita bagi dengan, kita pangkatkan 2, itu kurung, kita bagi lagi dengan rata-ratanya seperti ini, baru kurung, baru enter. Nah, ini adalah nilai dari X kuadrat hitungnya. Nah, untuk X kuadrat tabel, C infinity dari. Nah, untuk X tabelnya kita menggunakan rumus dari C square, yaitu menggunakan rumus C infinity dari 0,05 titik koma 2 dikurang 1. Nah, kita akan mendapatkan nilai X kuadrat tabel. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwasannya jika X kuadrat hitung itu lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka rasio Flamen itu tidak seimbang. Mengapa demikian? Nah, karena di sini kita dapat ketahui bahwasanya jika X kuadrat hitung itu lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka kita akan menolak H0 dan terima H1. Makanya rasio Flamennya itu tidak seimbang. Nah, jika X kuadrat hitung itu lebih kecil atau sama dengan X kuadrat tabel, maka kita akan terima H0 dan tolak H1. Maka rasio Flamennya akan seimbang. Karena di sini X kuadrat hitung itu lebih besar daripada X kuadrat tabelnya, maka kita akan tolak H0 dan terima H1. Maka hasilnya rasio Flamen tidak seimbang. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai laju pertumbuhan dari si alopias pelagius ini. Nah, di laju pertumbuhan ini kita akan menggunakan dua software, yaitu pertama software Excel dan yang kedua adalah software VSAP 2. Nah, di sini saya telah memiliki data dari spesies ikan Alopias pelagius, tetapi dengan tahun yang berbeda. Di sini saya menggunakan tahun 2020, tetapi dengan perhitungan distribusi frekuensi pandang yang sama. Hanya saja di sini diubah menjadi frekuensi atau nilai frekuensinya itu menjadi 12, yaitu kita asumsikan sebagai 12 bulan dalam satu tahun di 2020 tersebut. Kita akan melihat laju pertumbuhan dari si ikan Alopias pelagius ini atau si ius ini. Nah, di sini kita telah membuka software VSAP 2-nya. Ini kita bisa ke new file. Di sini kita beri nama untuk file baru kita, yaitu kita beri nama analisis dinamika populasi atau laju pertumbuhan dari si spesies Alopias pelagius. Nah, ini lalu kita save. Nah, maka dia akan membuka tampilan seperti ini. Nah, untuk spesies name-nya itu kita beri nama lainnya, yaitu Alopias pelagius. Untuk order identifier-nya itu kita ubah namanya menjadi nama internasionalnya, yaitu Pelagic Tertiary Shark. Nah, untuk unit of measurement-nya itu kita gunakan centimeter. Untuk smallest middle line-nya itu kita ambil nilai tengah dari data, yaitu nilai paling kecil 103,5. Oh ya, di sini VSAP yang saya gunakan ini menggunakan koma pada desimalnya. Nah, untuk kelas interval itu kita gunakan jarak kelas. Di sini jarak kelasnya itu 8. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan memunculkan nilai
Selanjutnya kita add sampel baru. Pada sampel subheader ini kita pilih sampel date-nya itu day, month, dan year-nya itu per bulan di tanggal 1. Jadi kita bedain bulan 3 sampai 12 bulan di tahun 2020. Nah, pada seks atau pada jenis kelamin antara male dan female itu harus dibedakan antara jantan dan betina sebenarnya. Tapi di sini karena konteksnya praktikum, maka kita akan gunakan keduanya, yaitu kita gunakan both. Lalu kita klik OK, maka dia akan tampil layar pada bulan 1. Kita lakukan sampai 12 bulan. Kita example lagi. Nah, karena di sini kita ada kesalahan, yaitu sama-sama di bulan 11, harusnya kan ini bulan 12. Kita bisa blok, lalu klik kanan, lalu edit subheader. Nah, di sini kita pada maunya ganti 12. Maka dia akan berganti gitu guys. Nah, di sini kita telah melakukan sebanyak 12 bulan pada tahun 2020. Nah, di sini kan MA-nya kurang. Langsung aja kita enter ke bawah. Sampai di 19150. Di sini juga itu di 1 sama. Nah, di sini sudah sama, yaitu di angka nilai tengahnya itu adalah 199,5. Nah, selanjutnya kita langsung saja memasukkan nilai frekuensi per bulan yang ada di Excel. Nah, di sini kita langsung membloknya dengan CTRL-C dan langsung mempaste di pusat itu dengan CTRL-F. Karena apa? Jangan dipaste dengan klik kanan, karena nanti akan terjadi data korup. Nah, terus seperti ini kan datanya langsung masuk dan tidak ada data korup. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan proses pemasukan nilai frekuensi, selanjutnya kita klik pada access, lalu pilih direct fit outing data, pilih L41. Nah, maka akan tampil ini. Setelah tampilan L41 yang seperti ini ada 4 komponen, yaitu general, scan, responsive, dan automatic search. Nah, di automatic search ini tidak bisa digunakan karena nilai errornya itu tinggi. Jadi kita melakukan response survey atau memasukkan nilai parameternya itu secara manual. Di sini ada parameter panjang. Nah, pada panjangnya itu kita gunakan dari 203 sampai 365. Nah, pada file itu kita gunakan yang pada 1. Pada ini itu kita gunakan 1. Ini kita ganti. Pada staging sampelnya itu kita gunakan 9 sampel. Pada sampel 127,5. Lalu bisa kita komput. Pada infinity-nya itu kita bagi menjadi 250. Ada kalinya itu 0,19, dimana 0,19 itu dari hasil komput pada hisab 0,15. Selanjutnya kita ke plug PDF. Nah, setelah tampilan FPGF and frekuensi code seperti ini, kita cek pada plot the FPGF code. Nah, di parameter di asymptoticnya itu kita masukkan nilai di sini, nilai ini, yaitu sebesar 203,5. Lalu nilai F di GF draw konstannya itu dengan nilainya itu besar 0,19. Sini kita ganti 0.
expressionnya pada winter point yang juga kita ganti 0. Nah, pada extracting sample atau SS ini kita lihat di sini, nah SS-nya itu 9 kita gunakan. Terus pada setting length itu atau nilai SL-nya itu 127,5. Lalu kita bisa klik plot FBBF. Nah, setelah kita klik plot, selanjutnya kita ke graph output. Nah, di graph output ini adalah grafik di mana panjang frekuensi dari alopecia spelagicus setiap bulannya itu selalu naik. Terlihat di sini ada garis biru yang selalu menunjukkan kenaikan. Nah, setelah itu kita bisa print, yaitu ini adalah referensi dari alopecia spelagicus. Untuk set filternya itu kita pilih alt file, lalu kita set dalam FBBF and frekuensi dan telah kita simpan dan selanjutnya kita kembali ke Excel. Nah, di Excel setelah kita masukkan nilai L infinity yaitu 259,7 dan nilai K-nya 0,16, maka semuanya akan langsung muncul dari nilai umum sampai nilai dari pertumbuhannya. Nah, di sini kita memakai range dari nilai umur 0 tahun, 0,5 sampai umur 15 tahun. Nah, setelah kita mendapatkan nilai umur dan juga nilai pertumbuhannya, selanjutnya kita menyalin nilai L infinity-nya itu jadi kita telah ada nilai parameter dari umur, juga pertumbuhannya dan juga infinity atau pertumbuhan tertinggi dari spesies alopecia spelagicus ini. Selanjutnya kita melakukan proses pembuatan grafik. Di sini kita menggunakan grafik dari scatter, lalu ini kita tambahkan, kita masukkan nilai L infinity dari umur 0 tahun sampai ke 15 tahun. Klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi, kita masukkan nilai pertumbuhannya dari umur 0 tahun juga sampai ke 15 tahun. Lalu klik OK. Nah, seperti inilah grafik pertumbuhan dari spesies Alopecia spelagicus atau Spelagicus dari pertumbuhan umur 0 tahun sampai ke umur 15 tahun. Selalu mengalami peningkatan panjang dari spesies dengan nilai L infinity atau batas pertumbuhan tertinggi itu berada di 259,7 ternyata. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari proses pengolahan data pengkajian stok menggunakan dua model, yaitu yang pertama adalah model analitik yaitu CPUE atau CAT per unit importnya atau nilai dari
hasil tangkapan per upaya penangkapannya atau kilogram per trip. Nah, dari model analitik ini kita bisa mengetahui nilai tangkapan, nilai hasil tangkapan dan juga upaya penangkapannya itu apakah tergolong ke dalam underfishing, optimum, atau overfishing yang dapat mengurangi secara besar-besaran ekosistem ikan yang ada di perairan. Nah, jadi dengan metode pengajian stok analitik menggunakan metode jadi pengajian stok ikan menggunakan metode analitik ini sangat berguna untuk membatasi pola penangkapan ikan yang secara berlebihan atau overfishing. Ada baiknya jika penangkapan ikan itu dilakukan pada range optimum secara berkelanjutan. Jadi hasil tangkapan tetap berlimpah dan juga ekosistem tetap terjaga. Nah, jadi pengkajian stok menggunakan metode holistik itu dapat digunakan untuk berbagai sektor perikanan ya. Misalkan di sini kan pada metode holistik ini terdapat distribusi frekuensi panjang. Nah, dari distribusi frekuensi panjang ini dapat kita lakukan pengukuran pertumbuhan dari spesies. Nah, dengan adanya proses pertumbuhan dan juga ada rasio matangan kelamin atau kategori kematangan kelaminnya, jadi kita dapat mengetahui mana spesies ini tuh tergolong ke spesies yang layak untuk ditangkap atau belum layak untuk ditangkap seperti itu. Jadi kalau misalkan spesies itu belum layak atau masih kecil, belum dewasa, itu sebenarnya jangan tangkap terlebih dahulu karena dia bisa berkembang biak lagi. Nah, kalau misalkan yang sudah matang atau FJ yang tergolong full classification itu boleh ditangkap karena sudah masuk ke kategori ekonomis gitu. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.